Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliani Nur Aisyah dengan NIM 2018-32020. Izinkan saya menampilkan hasil review jurnal seminar akuntansi dengan judul jurnal Kecurangan dalam Laporan Keuangan Menguji Teori Fraud Triangle. Nama jurnal, Jurnal Akuntansi dan Pajak, volume dan halaman tahun 2018, ISSN, elektronik ISSN, penulis Langgeng Prayitno Utomo, email, sumber jurnal, reviewer, saya sendiri Meliani Nur Aisyah, tanggal 30 Juni 2021. Latar belakang. Kecurangan adalah sebuah tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk mengelabui orang lain dengan menyembunyikan, menghilangkan, merubah informasi yang dipandang mampu untuk mempengaruhi dan merubah keputusan sehingga dapat memberi keuntungan bagi orang yang melakukan. Kasus kecurangan yang dihadapi baik di negara maju maupun negara berkembang merupakan kasus yang sebenarnya imbas dari kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu selama beberapa tahun terakhir, efek dari kebijakan Bank Sentral AS. Harga minyak dunia tidak stabil dan konflik kepentingan antar negara memberikan dampak secara langsung pada kondisi industri dalam negeri. Berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu mendongkrak dan mengangkat daya beli masyarakat, dan manajer dituntut untuk terus menunjukkan peningkatan performa bisnisnya dan membuat laporan yang menggembirakan bagi stockholdernya. Tujuan penelitian untuk menguji teori fraud triangle terhadap kecurangan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan objek dari penelitian ini. Metode kuantitatif digunakan sebagai metode penelitian. Metode purposive sampling dengan teknik judgment sampling digunakan sebagai teknik pengumpulan data dari populasi perusahaan manufaktur di tahun 2013 hingga 2017. Hasil penelitian. Hasil penelitian untuk menguji hipotesis yang pertama dilakukan adalah menilai kelayakan model regresi logistik dapat dilakukan dengan menggunakan uji overall test, di mana nilai omnibus test, goodness of fit test, ada nilai iteration history dan nilai model summary, nilai Hosmer dan Lemshows, dan nilai classification, dan uji partial test, di mana ada nilai variable in the equation. Dari hasil semua perhitungannya, diperolehlah model koefisien regresi logistik sebagai berikut. Dari persamaan tersebut mengandung arti bahwa nilai konstanta persamaan pada variabel in the equation adalah 1,417 yang dapat diartikan jika variabel stabilitas keuangan, kebutuhan keuangan pribadi, tekanan eksternal, target keuangan, kondisi industri, ketidakefektifan pengawasan, dan rasionalisasi sama dengan 0, maka kecurangan laporan keuangan akan menjadi sebesar 1,417. Kelebihan yang pertama, penelitian ini menggunakan beberapa jurnal guna membandingkan hasil dari penelitian-penelitian terkait dengan teori fraud triangle. Yang kedua, menggunakan jurnal penelitian internasional guna menambah referensi pada penelitian ini. Yang ketiga, penulis menerapkan kerapihan dalam penulisan pada jurnal ini. Kekurangan yang pertama, tidak dijelaskannya beberapa maksud dari istilah-istilah yang digunakan sehingga adanya kemungkinan pembaca yang baru dengan istilah tersebut tidak paham. Yang kedua, tidak dibentuknya poin-poin beberapa penjelasan atau pembahasan sehingga adanya kemungkinan membuat pembaca sedikit bingung. Kesimpulan, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa stabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kebutuhan keuangan pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Tekanan eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kondisi ini berlawanan dengan hipotesis yang diajukan.
Target keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan. Kondisi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Ketidakefektifan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Rasionalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.